Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di pembahasan terakhir di dalam kitab Asrarus Shaum ini adalah at-tatawwu' bisyam wa tartibul awrad fi puasa-puasa sunnah ya, dibahas oleh beliau. Beliau katakan i'lam anna istihbabas shaum yata'akkadu fil ayyamil fadilah. Ketahuilah bahwasanya disukai puasa itu dikuatkan di dalam hari-hari yang punya keutamaan. Dan itu terjadi sebagian ditemui setiap tahun. Jadi ada puasa sunnah tahunan. Seperti misalnya puasa Asyura, puasa Arafah bagi yang tidak haji, itu puasa tahunan. Sebagian itu ditemui setiap bulan, ya, seperti puasa Ayyamul Bid, ya, hari-hari putih, puasa awal bulan. Dan sebagian ditemui ya puasa sunnah itu ada setiap pekanan, yakni puasa misalnya Senin Kamis. Nah, ini dirinci oleh beliau. Kemudian beliau agak panjang membahas itu. Saya ingin sampaikan satu hal yang kadang sering jadi pertanyaan, itu tentang puasa dahar. Dibahas juga oleh beliau. Amma shaumud dahar fa innahu syamilun likullin wa ziyadatin walissalikina fihi turukun faminhum man kariha dzalik idz waradat akhbaru tadullu ala karahati. Puasa dahar itu mencakup semuanya. Jadi kalau sudah puasa dahar itu, seluruh puasa-puasa sunnah itu sudahlah, fadilahnya sudah tercakup semua di situ. Enggak usah mikir yang lain. Ya. Tetapi di sini memang ada sebagian yang memakruhkan karena ada dalil yang melarang itu. Kemudian beliau katakan waswahi annahu innama yukrahu li syai'ain. Yang benar kata beliau, puasa dahar itu dimakruhkan karena dua hal. Yang pertama, ya Allah yuftira fil idain wa ayyamit tasyrik fahuwa ad-dahr kulluhu. Yang pertama itu adalah pada hari raya dan hari tasyrik dia tetap puasa. Jadi setahun penuh. Ini haram kalau seperti itu. Haramnya saat hari tasyrik dan hari Id. Kemudian yang kedua, wal akhar ayarghaba anis sunnati fil iftar. Yang kedua, makruh itu karena dia tidak senang dengan sunnahnya berbuka puasa. Jadi itu menjadi kenapa dilarang, karena tadi semuaan setahunan puasa, hari yang haram dilanggar. Yang kedua karena motivasinya nggak senang puasa, nggak senang berbuka. Ada sunnah berbukanya dan di situ. Nggak senang kalau tidak puasa. Seperti itu. Nah, kemudian faidza lam yakun syai' min dzalik. Kalau tidak ada sesuatu pun dari dua hal ini, kemudian wara'a sholaha nafsihi fi shaumid dahar, dan dia memandang bahwasanya dia itu akan baik-baik saja, akan itu menjadi perbaikan untuk dirinya ketika melakukan puasa dahar, falyaf'al dzalik. Maka hendaklah dia lakukan puasa dahar itu. Enggak apa-apa kata beliau. Ini diingkari oleh pentahqiq ya. Pentahqiq kitab ini. Ini kata beliau kalamun gharib, perkataan asing. Karena Imam Al-Ghazali telah memotivasi orang untuk puasa dahar, sementara Rasul enggak senang. Nah, mana yang benar ini antara kitab ini atau pentahqiq? Kalau kita lihat Al-Ghazali ini perkataannya sudah betul saja. Beliau ahli fikih. Dan hadis-hadis tentang puasa dahar ini kan banyak ya, tidak cuma satu.
Nah, ini saya kutipkan salah satunya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, tulisan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i. Puasa dahar selain Id dan Tasyrik itu makruh, kata Imam Ibnu Hajar. Ini tambahan, nggak ada di kitab itu. Jadi kalau puasa dahar itu sholat waktu Idul Adha dan Tasyrik itu dia tidak puasa, maka dihukumi makruh. Makruh bagi siapa? Liman khafa bihil dararon, bagi orang yang dia khawatir itu akan menyebabkan bahaya bagi dirinya. Au fauta haqqin, atau dia luput dari melakukan hak. Jadi karena puasa terus jadi lemas fisiknya, ya, kewajiban terhadap istrinya tidak dia penuhi, keluarganya kurang nafkahnya dan sebagainya, kira-kira lemah dia. Nah, dia ada rasa khawatir itu, maka makruh puasa dahar. Nah, kemudian juga ada ini la soma man somal abad. Ini ada berita atau kabar yang sahih, hadis sahih Bukhari dan Muslim, ada hadis tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Nah, ini yang kemudian dijelasin oleh Imam Al-Ghazali, maksudnya kalau sholat hari raya Id dan Tasyrik dilanggar, atau yang kedua tadi karena nggak senang dengan sunnah Rasul. Rasul itu berpuasa juga berbuka, dalam artian nggak berpuasa. Ada sehari puasa, ada puasa terus, kemudian beliau juga nggak puasa, biasa aja begitu. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar, wa mustahabun li ghairih, dan puasa dahar itu disukai bagi yang lain, yakni kalau tidak ada kekhawatiran adanya mudarat, ya, tidak ada kewajiban-kewajiban yang dilalaikan. Karena apa? Ada hadis juga, ya, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Ini umum, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga sah juga atau sahih juga riwayat man shomad dahra duyyiqat alaihi jahannam hakadha. Siapa yang puasa dahar, ini riwayat dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, siapa yang puasa dahar maka akan disempitkan jalannya ke neraka jahanam hakadha, demikian, wa aqada tis'in, dan beliau mengisyaratkan tis'ina 90, ai anhu falam yadkhulha, yakni jaraknya 90 tahun sehingga enggak masuk ke dalam neraka jahanam itu. Hadis ini justru memotivasi orang untuk puasa dahar. Sementara hadis yang satunya lagi itu mencela. Sehingga ketika ada dua dalil berlawanan ini, ya dipakai kedua-duanya kalau memungkinkan untuk dikompromikan. Nah, salah satu bentuk komprominya ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tersebut. Jadi itu bukan sesuatu yang keliru. Insya Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.